Siapa sih yang nggak kenal Roma? Sebuah kekaisaran raksasa yang membentang dari panasnya gurun Surya sampai dinginnya Inggris. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya peradaban sebesar itu bisa runtuh? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif sejarah. Kita akan melakukan autopsi, membedah jasad kekaisaran Romawi Barat buat mencari tahu apa sih penyebab kematiannya? Ini dia pertanyaan utamanya, dan ini bukan sekedar pertanyaan sejarah biasa loh, ini sebuah misteri. Apakah Roma dibunuh, atau jangan-jangan ia mati pelan-pelan karena penyakit dari dalam? Yuk kita buka kasusnya dan mulai investigasi kita. Oke, ini tanggal di TKP-nya, tahun 476 Masehi. Di tahun inilah Kaisar Romawi Barat yang terakhir, seorang anak laki-laki bernama Romulus Augustulus, dilengserkan gitu aja sama seorang panglima perang Jermanik, Odoacer. Udah gitu aja. Sebuah akhir yang ironis banget buat kekaisaran yang begitu perkasa. Tapi jelas ya, sekedar melengserkan seorang kaisar bocah itu bukan penyebab sebenarnya. Itu cuma momen kematian yang tercatat di arsip. Untuk benar-benar paham apa yang terjadi, kita harus periksa semua buktinya. Dimulai dari tersangka yang paling kentara. Tersangka nomor 1 kita, invasi suku Barbar. Selama berabad-abad, kambing hitamnya selalu mereka, suku Goth, Vandal, dan Hun. Mereka ini kekuatan dari luar yang seolah tanpa henti menggedor-gedor gerbang perbatasan kekaisaran. Sejarawan legendaris Edward Gibbon menempatkan para penyerbu ini di urutan paling atas. Menurut dia, gelombang migrasi besar-besaran ini yang sering kali dipicu oleh kekuatan lain seperti bangsa Hun, menciptakan tekanan yang sama sekali nggak bisa ditahan lagi oleh Roma. Dan serangan-serangan ini, wah, brutal banget. Coba bayangin, tahun 378, satu pasukan Romawi penuh, lengkap dengan kaisarnya, habis dibantai di Adrianopel. Terus tahun 410, kota Roma yang legendaris itu sendiri dijarah habis-habisan. Tapi pukulan yang mungkin paling fatal adalah saat Afrika Utara, lumbung gandumnya kekaisaran, direbut oleh suku Vandal. Roma secara harfiah mulai kelaparan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Banyak sejarawan modern bilang, tunggu dulu. Kalau saja ini Roma yang sehat dan kuat di zaman keemasannya, zamannya Augustus, saat Pax Romana atau kedamaian Romawi, serangan-serangan kayak gini tuh mungkin cuma kayak digigit nyamuk. Jadi, ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Emang penyakit apa yang udah mengerogoti Roma dari dalam? Oke, sekarang kita ikuti jejak uangnya. Tersangka kedua, keruntuhan ekonomi total. Dulu, di puncaknya, Roma itu mesin ekonomi terkaya di dunia kuno. Tapi di abad-abad terakhirnya, mesin itu mogok total. Ini kan aneh banget ya, paradoks yang bikin bingung. Gimana bisa sebuah kekaisaran yang bisa bangun kolosium dan jaringan jalan raya sepanjang puluhan ribu kilometer, tiba-tiba nggak sanggup bayar tentaranya sendiri? Jawabannya ada di koin mereka. Nah, lihat deh tabel ini. Ini bukti kejahatannya jelas banget. Koin denarius mata uang utama Roma. Di bawah Augustus, koin ini hampir murni perak. Tapi lihat seiring berjalannya waktu, para kaisar yang pusing 7 keliling buat bayar perang dan birokrasi mulai curang. Mereka mencampurnya dengan logam murah. Sampai puncaknya, di pertengahan abad ketiga, kandungan peraknya kurang dari 5%. Ini resep jitu menuju bencana. Jadi, ini menciptakan lingkaran setan yang mematikan. Uang jadi nggak ada harganya, terjadilah hiperinflasi, orang jadi malas berdagang, tabungan seumur hidup lenyap dalam sekejap, dan akhirnya, negara nggak bisa lagi narik pajak yang cukup buat bayar tentara. Nah, tentara yang nggak dibayar, tentu saja mereka memberontak. Ini adalah sistem yang memakan dirinya sendiri sampai mati. Kalau ekonomi itu ibarat darahnya kekaisaran, maka politik adalah otaknya. Dan di abad-abad terakhirnya, otak Roma itu kacau balau. Inilah tersangka kita yang ketiga, pembusukan institusional dari dalam. Selama krisis abad ketiga, jadi kaisar Romawi itu mungkin pekerjaan paling berbahaya di dunia. Puluhan orang berebut tahta, seringnya cuma bertahan beberapa bulan sebelum dibunuh sama pasukannya sendiri. Pengawal Pretoria yang tugasnya melindungi kaisar, malah jadi pembunuh dan mekelar kekuasaan. Dan keputusan Kaisar Diocletian untuk membelah kekaisaran jadi 2, barat dan timur, walaupun niatnya baik, malah bikin bagian barat yang lebih miskin jadi makin terisolasi dan rentan. Dan kebusukan ini menjalar sampai ke tulang punggung kekaisaran,
Militernya. Legion Roma yang legendaris itu tinggal nama. Kenapa? Karena makin susah cari warga Romawi yang mau jadi tentara. Para orang kaya yang sibuk korupsi di provinsi dan hidup enak dari tenaga budak ogah banget mengirim orang-orangnya atau bayar pajak untuk militer. Akhirnya, Roma terpaksa merekrut tentara bayaran Jermanik. Loyalitas mereka? Jelas bukan ke Roma, tapi ke jenderal yang bayar mereka paling mahal. Disiplin anjlok. Bahkan ada catatan para prajurit menolak pakai baju zirah yang berat, simbol kemunduran total dari mesin perang yang dulu menaklukkan dunia. Nah, di tengah semua kekacauan ini, ada plot twist yang menarik. Ternyata, Kekaisaran Romawi ini punya saudara kembar, dan saudara kembarnya ini berhasil selamat. Kita bicara tentang Kekaisaran Romawi Timur, atau yang lebih dikenal sebagai Bizantium. Dan perbandingan ini menjelaskan dengan gamblang kenapa Barat jatuh, sementara Timur bertahan. Lihat deh, bedanya. Barat itu lebih miskin, fokus di pertanian, dan punya perbatasan yang panjang dan susah banget dijaga di sepanjang sungai Rhine dan Danube. Sebaliknya, Timur jauh lebih kaya, pusat perdagangan kota, dan punya Konstantinopel, benteng yang hampir mustahil ditembus. Jadi intinya gini, ketika para penyerbu datang, Timur punya duit buat melawan. Atau yang lebih sering mereka lakukan, mereka bayar para penyerbu itu buat pergi jauh-jauh dan mengganggu saudara kembar yang lebih lemah di Barat. Ya, Timur secara efektif mengorbankan Barat demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Oke, setelah memeriksa semua bukti, para penyerbu, ekonomi yang ambruk, dan politik yang busuk dari dalam, sekarang saatnya kita menjatuhkan vonis atas kematian Kekaisaran Romawi Barat. Vonisnya jelas, nggak ada satu pelaku tunggal. Roma tidak dibunuh. Ia mati karena 1000 luka. Ini adalah badai sempurna dari berbagai krisis yang saling tumpang tindih. Tekanan dari luar oleh para penyerbu menghantam sebuah kekaisaran yang sudah lumpuh karena krisis ekonomi, perang saudara, dan korupsi. Setiap masalah memperparah masalah lainnya, sampai akhirnya seluruh sistemnya ambruk. Tapi, meskipun tubuh politik Roma mati di tahun 476, hantunya masih ada sampai sekarang. Warisan Roma itu abadi. Konsep hukum mereka jadi dasar sistem hukum modern di seluruh dunia. Bahasa Latin jadi ibu dari banyak bahasa Eropa. Bahkan jalan dan saluran air yang mereka bangun, beberapa di antaranya masih berfungsi loh berabad-abad kemudian. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Kekaisaran Romawi Barat sebagai sebuah negara memang sudah nggak ada. Tapi warisannya di bidang hukum, bahasa, dan pemerintahan begitu mendarah daging dalam peradaban kita. Sehingga bisa dibilang, kita semua masih hidup dalam bayang-bayang Roma. Mungkin hantunya memang nggak pernah benar-benar pergi.